Kuasa hukum Baradae minta saksi bicara jujur dan tak berbelit. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi meminta kepada 12 saksi yang akan diperiksa dalam sidang hari ini Senin 31 Oktober untuk berkata jujur. Keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dinilai penting karena bakal mempengaruhi nasib hukum kliennya. Tak hanya itu, Roni juga meminta kepada para saksi untuk tidak berbelit dalam menyampaikan keterangan. Lebih lanjut, Roni juga meminta kepada majelis hakim untuk dapat menerapkan mekanisme pemeriksaan terpisah kepada para saksi. Hal itu karena untuk menghindari adanya potensi keterangan yang sama antara para saksi sehingga dapat memberatkan posisi Baradae. Roni pun mengungkap saksi dalam sidang Baradae ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Saksi merupakan orang-orang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga ataupun ajudan Ferdy Sambo. Roni menyatakan untuk pemeriksaan saksi ini akan dibagi menjadi 4 klaster atau kelompok, mulai dari saksi di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling hingga di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Roni belum menjelaskan apa saja yang nantinya akan ditanyakan kepada para saksi tersebut. Hanya saja dia memastikan akan menggali seluruh keterangan atau informasi yang diketahui oleh para saksi secara jujur dan apa adanya. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf secara bersama-sama terlibat perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Penembakan terhadap Brigadir J diketahui dilakukan pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Atas perbuatannya, kelima terdakwa didakwa sebagaimana terancam pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 KUHP yang menjerat dengan hukuman maksimal mencapai hukuman mati. Sedangkan hanya terdakwa Ferdy Sambo yang turut didakwa secara kumulatif atas perkara dugaan obstruction of justice untuk menghilangkan jejak pembunuhan berencana. Atas hal tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 jungto pasal 33 atau pasal 48 ayat 1 jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP jungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.